anak-anakku, cucu-cucuku mau pada kemana hari raya, ngumpul sama nenek aja ya semuanya, kita makan bareng, enak kan kita ngumpul. Terjaga di malam Jakarta, aku merasa terlampau jauh dari pelukmu. Kau tinggal sendiri, ayahku telah pergi bersama dengan Tuhan. Ku kirim sebuah doa untukmu dalam sujudku. Ku rasa aku terlampau jauh berada di dalam pelukan yang salah. Ku rasa status kan bahagiakan aku, ternyata tak. Lu kan udah gede nih, lu juga udah gede. Apa? Ngapa nggak masih pegangin amplop, boy? Lah, Hah? nggak boleh gitu kan, kita belum mendapatkan gaji pertama kita deh. Jadi pertama kita MBG baca. Dapat apa? Bersama dengan Tuhan, ku kirim sebuah doa. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditinggal.
orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda, ada dan tiada diri, bukan selalu ada di dalam hatiku. Wah, Kenapa? karena udah dewasa. Yang pertama itu, yang kedua relasi gue lebih tinggi daripada yang lain. Terus yang ketiga, gue udah mainnya ke Jakarta, bukan di Bogor lagi. Terima kasih. Siapa cucu paling ganteng? Gua Kenapa? secara rambut gue belah dua. L is for the way you look at me. Terus apa ya? Intinya gitulah. Ganteng gua. Siapa cucu nenek yang paling ganteng? Siapa? Ya siapa ya? Masa Kiki muka buduk begini? Oh ya udah Kiki. Kenapa? Hati Kiki paling tulus untuk mencintai nenek. I love you nenek. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Siapa cucu nenek yang paling ganteng? Ayah. Kakak Kiki. Kenapa kakak Kiki? Dirawat tadi. Siopang. Siopang sih kalau kata gua. Kakak Opang. Si Noval. Nopal. Kakak Noval. Semenjak punya pendamping hidup dan ditambah diberi amanah kepercayaan sama yang di atas, yaitu suatu anugerah ya, yang belum tentu semua orang bisa gitu kan punya. Kadang orang-orang pengen tapi sulit. Alhamdulillah walaupun nggak diberi materi yang berlebih, tapi Allah memberi kelebihan yang lain, yaitu anak. Dari situ udah mulai ya, terkadang walaupun perjalanan ya yang bikin terkadang kita keluar jalur atau menjadi kesalahan, apa yang jadi langkah ya, itu perjalanan hidup. Sebenarnya nggak ada keinginan. Kita awalnya kalau dilahirkan yang baik, siapa sih yang nggak ingin baik? Kan gitu. Ya mungkin itu. Pasti nggak menutup kemungkinan, walaupun itu nggak diungkapin ya. Tapi kita coba jalanin. Semua kan udah takdir hidup. Jalan kita cuma bisa ngejalanin. Semuanya udah ada yang ngatur. Terkadang kita punya rencana A, tapi yang di atas kasih rencana C, kita kan nggak tahu, kan gitu. Ya mungkin Allah punya kehendak lain. Begitu cepatnya, dikala emak sendiri butuh kasih sayang, perhatian yang lebih, yang cukup, saat itu udah nggak bisa. Tapi semuanya dijalanin. Walaupun terkadang waktu itu
belum punya pikiran seperti saat ini, nah gimana gitu kan. Cuman bisa, oh iya, orang tua gue laki yang harusnya mungkin kalau masih ada sampai sekarang nggak bakal seperti ini. Tapi semua kita kembalikan lagi sama semua yang punya hidup. Itu aja, alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesehatan, masih bisa berkumpul sama keluarga, itu aja. Ya itu dia. Terkadang ya kembali lagi, karena Mas nggak nyalain siapa, sadar diri juga. Mungkin Mas punya jalan hidup, cerita hidup yang kurang bagus. Terkadang bingung mau cerita ke orang tua akan nambah beban, mau cerita ke teman mungkin terkadang teman juga cuma bisa mendengar, ya kan, bukan ngasih, kadang nggak bisa kasih solusi atau jalan keluar. Dan terkadang ya itulah Mas coba masing jalan yang kurang baik buat inspirasi, tukar pikiran sama diri sendiri. Sepi berarti ya. Ya, dibilang sepi mau cerita sama siapa, sekarang berlung, oh ya, gua kudu gimana ya, gua harus gimana ya. Padahal selama ini selalu berusaha baik, gimana pun mau aktivitasnya, kerjaannya, usahanya, pengen coba, gitu kan. Tapi bingung, kadang apalagi udah ada masalah keluarga, bingung mau cerita ke siapa. Mau cerita ke saudara, bukannya mungkin gimana ya, apa tahu perasaan Mas sendiri. Mas pikir mungkin mereka pun punya beban dan masalah masing-masing, nggak mau jadi beban terus dan masalah buat saudara yang lain. Coba telan jalani sendiri aja, terus pian pasti sampai detik ini, saat ini pasti masih. Pesannya pertama, mudah-mudahan Mas coba minta doanya ke semuanya, ke keluarga kecil Mas. Mudah-mudahan Mas yang sekarang menjadi imam atau sekaligus ayah masih diberi kesehatan, panjang umur, bisa ngebahagiain, nyukupin, nyenengin. Yang dari dulu Mas ngerasa keluarga kecil Mas belum bisa ngebahagiain. Tapi ya, siapa yang nggak ingin sih orang tua nyenengin buat keluarganya? Orang gila, ya kan? Mas walaupun dibilang bergajul, ya mungkin orang yang ngelihatnya, walaupun Mas punya keluarga yang baik, dari perjalanan hidup Mas mungkin orang melihatnya kurang baik. Tapi semua bukan maksud, bukan keinginan. Pengen nyenengin keluarga kecil Mas. Mudah-mudahan Allah masih memberi kesehatan, panjang umur, barokahan ke depannya, itu aja. Itu banyak, bener. Sekarang cuma terpendam di sini aja. Buat mengungkapkan kadang gimana ya? Sulit, asli sulit. Untuk melihat pertama raut wajah aja udah perasaan udah nggak kuat. Padahal dalam hati ini ngomong, karena Allah memberikan orang tua yang kuat. Dan hingga saat ini yang seharusnya bisa nyenengin tapi belum bisa, ingin ngungkapin apa yang jadi kesalahan, minta doanya tapi berat, bingung karena Mas nggak kuat untuk melihat raut wajah, ya nggak bisa. Padahal dari hati kecil mah sebelum Mas dalam juga punya niat, iya kan, buat nyenengin. Kapan lagi? Udah nggak mau jadi beban gitu kan. Terima kasih buat orang tua sekaligus mama yang sampai saat ini masih bisa sehat, sabar, kuat. Mudah Allah selalu memberikan kesehatan,
dan masih Mas sebagai anaknya masih bisa memberikan apa yang jadi harapan kebahagiaan buat di sisa umur si Mama. Ya, pertama minta maaf karena Mas yang dilahirin jadi anak pertama yang harusnya jadi panutan buat keluarga, tanggung jawab mengayomi semuanya, tapi sampai saat ini Mas belum bisa. Malah terkadang Mas di keluarga menjadi beban buat keluarga yang lain. Ya itu tadi bilang semua ada maksud, Mas sendiri cuma bisa ngejalanin. Semua juga penginan baik, ya kan? Tapi apa daya, emang buat kebaikan punya niat itu sulit. Nama sendiri ya bukan orang yang sempurna, punya titik lemah, titik lelah, dan terkadang ada sedikit arah gitu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga bisa mengerti, paham, dan terus mensupport, mudah-mudahan ke depannya dan seterusnya nggak menjadi beban dan kesalahan yang sama. Jelas, malah terkadang ingin datang ke mimpinya gitu kan. Mau cerita? Ingin sebenarnya, kenapa begitu cepat gitu kan? Mungkin semua udah jadi takdirnya. Kalau gue sebagai anak pertama mungkin nggak bisa, gue minta tolong ada deh gue. Udah kita semua kasih kesehatan deh, panjang umur. Amin. Oke. Apa ya, sebenarnya sih dapat ya, kalau kasih sayang sih dapat, apalagi waktu pas lagi masih ada bapak itu dapat banget apa yang dipengen. Apalagi kan gue kan manja banget kan anaknya, sampai sekolah aja kalau memang harus diantar sama bapak, pengen sampai sama bapak sampai guling-gulingan pun kalau nggak bisa sampai nggak berangkat gitu, pengen mainan dikasih, pokoknya semuanya ke inilah sama bapak. Nah, mulai agak-agak nggak dapet itu mulai pas lagi bapak nggak ada sih, itu sekitar kelas 1 SMP, sampai rasanya susah banget, puncak-puncak susahnya tuh di pas lagi lu lahir deh, tahun 97. Buat makan aja susah banget, sampai rasanya tuh aduh ya Allah, sampai mungkin si mama kepingin dalam hatinya apa ya, pulang sekolah lapar pengen makan, boro-boro ada minyak buat makan, pakai buat minyak sayur buat goreng nasi aja sampai nggak ada gitu. Gue ngeliat lu masih bayi, si mama cuma bisa, gue tahu deh dia megang apa namanya sapu tangan gitu, pengennya teh ya pada mulai saat itulah pengen kayaknya terulang waktu masa-masa kecil gitu. Yang momen yang paling bikin gue sedih itu waktu pas lagi itu musim hujan. Jadi si mama tuh ngeliling sampai ke Salabenda jalan tuh kan, yang deket Pandan yang warungnya si Deden. Dia ngirim ke situ. Tiba-tiba kan kalau misalkan ngirim hari ini diambilnya besok gitu kan. Nah, udah gitu pas ngambil di hari berikutnya karena musim hujan terus masih penuh. Terus lu pulang sambil mungkin yang namanya orang tua udah capek gitu kan, nggak ada duit ya. Sampai mungkin kesel, lu juga pengen jajan. Terus udah gitu dia lewat belakang, pintu belakang,
sambil lu nangis kayaknya minta jajan lu seret-seret, ini kenapa sih ini anak jajan mulu gitu, minta jajan. Cuman dalam hatinya gue tahu mama nggak ada duit gue tuh buat ini dulu. Akhirnya gue peluk lu, mama jangan gitu dong, ini kan kasihan Ariel. Cuman ya udah mama ke belakang gitu kan. Gue lihat termosnya masih banyak gitu, waktu itu masih ada posisi 4 termos gitu bawain gitu. Terus udah gitu mama kan juga jualan dia Dika, lu masih kecil banget, masih dorong gerobak, kadang-kadang suka naik gerobak sampai lu tuh pernah kesiram minyak gitu, dimarahin sama Aki, ini anak gini, mungkin juga panik gitu kan, padahal untungnya minyaknya belum panas banget gitu. Gua ngeliat lagi lu kayak gimana, sampai ya Allah ini adek gue deh sampai begini naik gerobak kayak itu lah. Nah, mulai dari situ makanya ya terpupus lah gitu momen pengen kuliah. Dan mulai pas lulus sekolah ya berjuang, dan ternyata mulai lulus sekolah itu mulai dari jadi waitress, jadi sales yang berangkat pagi jam 4 subuh, gue harus berangkat pagi kerja di Jakarta Mangga 2, pulang jam 11 malam. Kadang dari kantor itu jam 10 malam jualan keliling, jualan kayak Magic Spoon. Itu Magic Spoon tuh kayak kanebo, halap kanebo di pinggir-pinggir kayak ke jalan-jalan gitu. Ya gitu sampai malam. Dan ternyata perjuangan gue sama beratnya sama mama gitu. Yang pertama perut sih, karena gue pernah ngerasain itu, pernah lapar, pernah buat makan aja susah. Jadi minimal sekarang kerja ya harus terpenuhi kebutuhan primernya, yaitu makan. Aduh. Apa ya, kesepian yang gue ngelihat. Kadang orang lihat gue tegar, gue woman fighter gitu, cuma sebenarnya cewek mandiri dibilangnya, tapi semandiri-mandirinya adalah momen banyak malah yang kadang malam gue sendiri gitu. Gue ngerasain nggak ada tempat buat berbagi ketika banyak tekanan dari sana dari sini gitu. Nggak ada teman buat berbagi, tapi gue nggak bisa cerita sama orang. Itu sih. Pastinya ngucapin terima kasih udah ngegedein gue, udah ngerawat gue, susah senangnya dia tetap ngedoain gue, tetap support gue banget. Dan mama tuh perempuan yang tegar, ibu yang paling luar biasa. Jadi gue ngucapin terima kasih mama atas doanya, terima kasih mama atas supportnya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, memberkahi mama, memudahkan jalan langkah mama, dan mama juga tetap sehat, tetap sayang sama anak-anaknya, dan nggak lupa tetap berdoa buat anak-anaknya. Karena memang yang gue rasain doa orang tua sih yang bikin gue bisa sampai saat ini. Makasih karena ada, meskipun cuma sampai kelas 1 SMP, karena papa udah dia panggil sama Allah. Papa udah hadir di masa-masa anak-anak gue gitu. Meskipun kasihan ya Yani, karena kan Yani ditinggal bapak tuh umur 2 tahun gitu. Terus pengen ngomong sekarang, papa ini anakmu sekarang. Aku meskipun perempuan belajar dari kerja keras papa, dari kejujuran papa, dari yang pantang menyerah banget.
yang selalu berbagi, meskipun buat dia sendiri kadang-kadang papa tuh orangnya kan kadang dia tuh gimana ya, waktu itu aja waktu pas lagi sakit-sakitnya banget, gue tahu dia lagi kondisi sakit kayak gitu tapi masih beliin saudara-saudaranya baju lebaran gitu, masih mikirin orang lain gitu. Makasih papa udah kasih pendidikan yang luar biasa, yang pada akhirnya gue juga bisa sampai setegar itu, sekuat itu, dan bisa jalan sampai dengan saat ini gitu. Berkat papa, pendidikan papa, gue bisa sampai jadi perempuan yang tegar, kuat, mandiri. Pernah sampai lama banget ngurusin anak-anak sendiri, sampai anak-anak kuliah. Itu semua gue belajarin dari papa. Makasih papa. Mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa papa. Semoga Allah memberikan cahaya yang terang. Bapak ditempatkan di tempat yang paling terbaik, tempat orang-orang yang soleh, diterangkan alam kuburnya, diperlihatkan surga sepanjang pagi dan sorenya. Terima kasih papa. Harus ikut kuat. Ya. Mungkin kok gue belum ngomong udah sedih ya. Waktu mama berjuang sendiri aja sih. Karena apa ya, mungkin gue juga sebagai anak waktu masih ya usia-usia ABG gitu ya, masih seneng-seneng main gitu kan. Tapi satu sisi mama juga kan harus berjuang sendiri. Jadi mau nggak mau ya, sebagai anak walaupun ada rasa pengen main, masih apa ya, ngelawan gitu kan. Tapi mau nggak mau sih, gue juga harus ikut berjuang gitu, bantuin. Apa ya rasanya, satu sisi gue sebagai anak, gue juga punya kehidupan, gue pengen main kayak orang-orang gitu kan. Tapi satu sisi juga mama nggak ada yang bantuin gitu kan. Jadi mau nggak mau gue harus bisa bagi gitu antara main gue sama bantuin mama. Tapi gue ngerasa segitu aja gue belum cukup sih, belum cukup bantu gitu loh. Karena masih banyak yang mama perlu, dan gue masih ngebantah, gue masih ngelawan, gue masih nolak gitu perintah dari dia. Gue belum jawab, tapi ini udah kayaknya sakit banget ya. Gue sih berharap anak gue gak ngalamin apa yang gue alamin. Gue pengennya anak gue hidupnya jauh lebih baik dari gue. Intinya apa yang gue rasain dulu, gue harus ikut berjuang sama mama, ngorbanin waktu main. Gue usahakan itu anak gue gak ngalamin itu gitu. Ketika dulu kita ibaratnya pengen apa-apa kita susah gitu kan. Kita mau ini, mau itu, harus banyak tahan. Karena kita tahu kondisi orang tua kita. Dan gue gak mau itu anak gue rasain. Makanya gue sebagai ibu, terutama gue sejauh ini gue selalu mengusahakan yang terbaik buat anak gue. Apapun yang anak gue mau, selama gue bisa usahakan, pasti gue usahain.
yang pengen gue ucapin ke diri gue sendiri, gue harus tetap kuat, gue harus bisa lebih sabar lagi, gue harus lebih bisa nerimain semuanya. Apalagi ya, yang paling penting sih makasih sama diri gue sendiri, karena yang gue alamin ya, yang gue rasain, gue udah berjuang sejauh ini dan gue udah bertahan sejauh ini. Ya gue berharapnya sih kedepannya mungkin lebih baik. Cuman kalau gue boleh ngomong, boleh curhat gitu ya ke ayah, ke bapak, ke papa, ternyata capek ya. Gue juga pengen punya tempat sandaran. Gue juga kadang capek, gue juga punya lelah. Dan gue nggak tahu harus aduin itu ke siapa, dan gue harus bersandar ke siapa, gue nggak tahu. Karena gue nggak punya sosok itu. Mungkin kalau ke saudara bisa, tapi mungkin nggak senyaman ke bokap sendiri gitu kan. Ya gue berharap sih kalau boleh minta diulang, atau sekali aja gue dikasih kesempatan ketemu sama bokap gue cuma pengen dipeluk sama dia, ngilangin rasa capek gue selama ini. Tapi kayaknya itu nggak mungkin kan. Gue berharap sih suami gue saat ini bisa jadi pengganti sosok ayah, sosok bokap gue, dan bisa jadi tempat sandaran buat gue. Gue sih pengen apa ya, minta maaf sih, itu aja. Karena dari dulu sampai saat ini gue ngerasa gue belum bisa nyenengin mama. Gue belum bisa sekalipun bikin mama bangga sama gue. Tapi kalau mama mau tahu, sejauh ini Nini berusaha lakuin yang terbaik. Nini berusaha ngelakuin yang terbaik biar mama bangga sama Nini. Dan gue harap sih mama juga ngerasain itu. Selama ini gue berjuang, gue juga pengen banget bisa bahagiain mama. Gue juga pengen banget bisa bikin mama bangga sama gue. Mudah-mudahan sih mama ngerasain itu, dan gue yakin mama pasti tahu itu. Gue berusaha jadi yang terbaik biar mama bangga, biar mama bahagia punya anak gue. Itu aja. Jadi waktu kecil hidup udah tanpa seorang ayah. Hidup tanpa seorang ayah, setiap momen lebaran anak yatim pasti rame. Dan gua nggak pernah kebagian lebaran anak yatim itu. Jadi ketika keluar rumah terus ada lebaran anak yatim, suka ada yang ledek, kenapa lu nggak dapet, bapaknya kemana gitu.
walaupun mungkin orang lain bercanda, tapi itu melukai hati anak kecil. Ariel Nah, kecil. gitu. Makanya waktu itu ada Teh Titin, saudara mama, kesini gitu. Nah, untuk lebaran anak yatimnya dapet di Cimanggu, nggak di sini gitu. Nah, di situ lumayan terobati lah, karena di sini status bapaknya juga belum jelas, jadi belum disebut anak yatim. Tapi di Cimanggu walaupun statusnya belum jelas, mati atau enggak, di sana tetap dapat gitu dari Teh Titin gitu. Makanya itu momen masa kecil yang dimana setiap momen lebaran anak yatim itu jadi hal yang paling menyebalkan. Untuk sesuatu yang ngebentuk gua sampai dengan hari ini adalah ya perjuangan mama gitu. Perjuangan mama yang dari kecil gua nggak bisa dapetin kasih sayangnya karena beliau sibuk sekali nyari uang gitu. Sekalipun beliau libur dagang di hari Sabtu dan Minggu, nah biasanya di hari Sabtu dan Minggu itu beliau nyuci dari Sabtu ke Minggu, dari pagi ke malam karena belum ada mesin cuci. Itu sih yang ngerasa ngebuat gua harus memutus rantai itu. Gua harus bisa dapetin momen lagi bersama ibu gua dengan cara ya gua harus lebih kuat, gua harus jadi orang, gua harus jadi anak yang bisa ngasih orang tua. Karena momen-momen seperti itu yang gua nggak bisa dapetin kasih sayang ibu gua, ya cuman bisa ngelihat aja gitu anak-anak orang lain bisa sama ibunya, bisa sama ayahnya, sedangkan gua ya ibu gua habis waktunya untuk mencari uang buat anak-anaknya gitu. Ya tidak bisa dipungkiri pun ya waktu kecil ingin ibu hadir gitu, mama hadir buat nganter sekolah, nganter ini nganter itu, cuman waktunya terbatas, jadi ada beberapa aja kayak ngambil raport, beli buku pasti ke sekolah. Cuman kalau untuk setiap hari nggak ada gitu, gua harus berangkat sendiri, nyiapin buku sendiri, gua belajar sendiri gitu. Yang pertama ya terima kasih banyak, yang kedua terima kasih banyak, yang ketiga juga masih terima kasih banyak. Makasih udah jauh, sejauh ini, seberat ini, serumit itu, semenyedihnya kami kita. Mama udah berjuang sendirian, berat banget. Kalau itu di posisi Ariel mungkin Ariel nggak kuat bisa ngurus anak sebanyak itu tanpa gaji yang jelas, tanpa bantuan siapapun. Kayaknya anak mama nggak akan ada yang kuat. Tapi mama kuat, mama hebat, mama bisa gitu. Mama maaf kalau belum bisa bikin mama bahagia, belum bisa buat mama bangga. Ariel minta maaf. Masih banyak yang pengen Ariel lakuin bareng mama, jalan-jalan bareng mama, makan di luar bareng mama, mendengar cerita-cerita Ariel di luar sama mama, umroh bareng mama. Tolong mama panjang umur, tolong mama sehat selalu. Makasih mama, Ariel sayang mama. Kita harus tetap rukun, kita harus tetap bareng-bareng terus. Kita harus tahu sejauh ini kita diri, sehebat apapun kita sekarang, segagah apapun kita sekarang,
Kita cuma anak kecil mama. Kita cuman anak orang dari sekedar tukang es mambo, dari tukang es uduk, dari tukang pecel gado-gado, nggak lebih. Kita bukan dari anak jenderal, kita bukan dari anak bulurah, kita cuma dari seorang ibu yang kuat banget. Jadi kita harus tetap rukun, kita harus tetap saling mendukung, bukan karena kita anaknya, tapi karena mama gitu. Paling gitu ya. Pak, Ariel nggak tahu rupa bapak. Ariel nggak pernah denger nafas bapak, nggak pernah tahu ukuran bajunya, nggak pernah tahu cukuran rambutnya. Sampai sekarang Ariel punya anak 5 tahun, jenaka Sakil Sapa Ramadan. Dia cucu bapak. Bapak harus lihat Ariel sekarang. Ariel udah jalan jauh banget, udah banyak masalah, rintangan, cobaan, cacian, hinaan. Yang mudah-mudahan bapak bangga sama gua, dan bapak harus lebih bangga sama mama. Mungkin kalau diurus bapak pun Ariel nggak akan sejauh ini, tapi untuk kecewa, sedih, marah, itu semua campur aduk sama bapak. Tanpa bapak Ariel nggak tahu cara ngedidik jenaka. Ariel nggak tahu cara ngobrol sama anak gimana. Ariel nggak tahu cara membesarkan jenaka gimana. Apa Ariel salah atau enggak dalam membesarkan jenaka? Ariel nggak tahu. Karena Ariel nggak punya role model. Ariel harus berjuang sendiri. Terkadang ada beberapa kesalahan yang Ariel perbuat ke jenaka karena Ariel menghukum jenaka yang terlalu berat atau apapun itu. Ariel terus mikir, terus ngulangin lagi gitu. Itu aja, Pak. Selagi anak-anak masih pada kecil, selagi ayahnya meninggal sewaktu yang paling kecil umur 3 tahun, di situ merasa bingung dan rasa takut, tidak bisa menghidupi anak-anaknya. Di situ rasanya kalut hidup, udah pengen pergi kemana yang jauh, bisa menghidupi anak-anaknya tanpa tujuan, sampai mengadu kepada ibu pengajian, kepada ustazah, gimana ini hidup ditinggalin anak masih pada kecil, terus nggak tahu kemana jalan arahnya ini. Apakah bisa menghidupi anak-anak yang sampai besar, sampai cita-citanya tercapai? Nggak usah sih seperti orang-orang yang punya ayah, cuman bisa cita-citanya waktu dulu hanya pertengahan aja SMA, udah bersyukur banget ya Allah dan gitu. Tapi kena hak Allah, terus minta izin dari saudara, ternyata mau pergi ke Arab, cuman gak dikasih. Katanya di sana juga di sini sama aja. Kita nikmatin aja hidup, insya Allah Allah pasti mesti kasih rezeki. Di situ berpikir lagi, pergi lagi ke Cijahe, ke Ibu Ipeh namanya. Bu, saya kayaknya
takut, bukan karena apa. Saya menghidupkan anak segini banyaknya, anak bapaknya telah tiada, anak-anak masih kecil, paling besar SMP kelas 1. Apakah saya bisa menghidupkan anak-anak saya? Dan itu. Tapi guru ngaji bilang, insya Allah, katanya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak tidur, Allah siang dan malam selalu, katanya, mendoakan kita. Asal kita juga bersyukur pada Allah telah diberikan karunia anak untuk masa depan kita. Kita rawatin yang baik-baik. Alhamdulillah, saya mendengar kata saudara saya, kakak-kakak saya, dan ibu-ibu pengajian, guru-guru saya dengerin. Terus saya mulai di situ berjualan. Pertama kali saya jualan es kelapa. Terus saya jualan nasi uduk, jualan gado-gado, udah apa aja yang saya kerjain supaya anak-anak saya bisa hidup, bisa anak-anak saya sekolah. Tapi alhamdulillah, saya selalu meminta sama Allah, ya Allah, beri kami kemudahan untuk urusin anak-anak yatim ini, bisa diberi kecukupan, bisa mapan hidupnya, bisa sampai anak-anak saya berkeluarga, bisa kasih beri kesehatan. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa-doa saya, anak-anak saya lulus SMA, ada yang STM, ada yang SEMEA. Alhamdulillah, permintaan tuh di Jawa semua ada. Akhirnya anak-anak saya mulai tuh pada bekerja sedikit-sedikit. Terus saya agak mengurangi tuh beban saya, meskipun anak saya bekerjanya masih ngisep lautan, belum ada yang tetap gitu, masih keluar masuk sekolahnya. Tapi alhamdulillah, saya udah tidak memikirkan beban sekolah. Alhamdulillah, Allah telah berikan rezeki sampai sekarang. Anak-anak saya udah bisa menghidup diri sendiri, udah menikah semuanya, udah gak ada tanggung jawab saya, udah beban saya udah kayaknya alhamdulillah, ya Allah, beban saya udah telah kabulkan. Permintaan saya sekarang udah tinggal saya yang menumpang ke anak-anak saya. Sebagai orang tua, saya sekarang udah nggak bisa kerja apa-apa karena saya mungkin udah kelelahan dari saya anak-anak masih kecil. Udah apa aja saya kerjain supaya bisa mendidik anak-anak saya. Dan sekarang alhamdulillah, saya sekarang yang menumpang ke anak-anak saya. Saya meminta anak saya, dan saya minta sukaridonya aja ke anak-anak saya. Saya sakitnya, saya sehatnya, udah saya sama anak saya semua. Udah saya mau kemana-mana, mau ngaji, mau apa, karena saya udah gak bisa nyari nafkah. Itu saya paling minta ke anak saya, mama mau ke sono, mama kemari, minta ongkos, minta apa. Ya alhamdulillah, anak saya semuanya bisa memberikan pada saya ketika saya memberikan kepada dia. Alhamdulillah, ya Allah, kami bersyukur banget, ya Allah, bersyukur, ya Allah, bersyukur, ya Allah. Hanya kepada mohon dan meminta setiap waktu, setiap saat. Tidak bosan-bosannya meminta, mengadu pada Allah. Hanya Allah yang bisa pakai ngadu sama saya. Nggak ada orang lain yang bisa ngadu. Bisa saya ketawa, bisa saya nangis, bisa saya menjerit hanya kepadamu, ya Allah. Tengah malam saya bangun, saya memohon minta. Di waktu subuh saya bangun meminta, mohon. Setiap waktu saya nggak berhenti-berhenti memohon untuk anak-anak saya. Sampai sekarang anak saya udah rumah tangga, diberi kelancaran, kemudahan. Usahanya, yang pada punya utang biar pada bebas utang, ya Allah. Yang pada punya kreditan rumah biar cepat lunas rumahnya. Hanya kepada memohon, meminta, tak orang lain. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah yang meminta, mohon. Hanya Allah yang tahu segala-galanya. Pada hati saya tidak pernah ngadu kepada orang lain, tak pernah ngadu ke siapa-siapa. Hanya saya bisa ngadunya kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghendaki segala-galanya. Memang Allah menghendaki anak saya berlimpah luas milik rezekinya, dilancarkan usahanya, diberi kemudahan segala urusan kantornya, para pemimpinnya menyayangi keponakan kami. Sudah menggantikan ke anak bapaknya sendiri, bapaknya tak ada pemimpin, bahkan sayangnya pada anak kandungnya sendiri. Hanya itu yang saya minta kepada Allah, gak lebih dari itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di situ merasa kesepiannya begini, ya Allah, berilah kekuatan. Merasanya memang berat hidup ini, tapi saya syukuri pada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena saya banyak bersyukur,
tapi merasa nggak kesepian, rasanya bahagia. Karena apa? Anak-anak saya bisa sekolah, bisa ngaji. Meskipun waktu itu sempit, masih bisa mengantar anak saya mengaji ke guru saya, dititipin ke guru saya waktu pulang sekolah. Saya titipin, saya anterin, nanti saya pulang jemput. Sebetulnya waktu saya sempit gitu ya. Tapi kan waktu itu belum ada yang ngebantuin, belum apa, anak-anak masih SD. Ya alhamdulillah lah, sampai sekarang tuh anak-anak saya mungkin ngaji nggak pada pinter juga, karena saya dulunya saya bela-belain anak saya, dididiknya harus ngaji, harus sekolah. Karena apa? Kita udah nggak ada orang tua, bapak, kita harus prihatin. Biar gimana juga kita hidup mesti mandiri. Besok lusa kalau udah dewasa mah agak susah, kalau masih kecil masih agak gampang diurusinnya. Nanti kalau udah pada gede mah ya insya Allah udah pada mandiri sendiri mah bisa. Oke. Mama pengen bilang sama anak-anak, tapi kan anak-anak mama juga sendiri juga, kalau dibilang hidupnya masing buat pas keluarga. Makanya kalau mama pengen sesuatu apapun, mama belum berani minta apa-apa, meskipun mama rasanya pengen itu. Tapi dilihat, oh iya, jangan kita egois, emosi. Yang kita mementingkan diri kita sendiri. Kita mesti ngerti gimana orang tua kita juga begitu selagi kita kecil. Kita sekarang juga anak kita juga sama mungkin kayak kita dulu. Makanya kita situ yang egois. Kita doain aja anak-anak kita biar dimudahkan rezekinya. Dia mungkin kalau udah punya rezeki mah sama orang tua dia nggak sayang, nggak usah tanpa diminta, tapi dikasih orang tuanya. Yang saya harapkan hanya begitu, dimudahkan anak saya milik rezekinya, dilancarkan usahanya. Dia bisa berbagi kepada orang tua nomor satu, bisa berbagi kepada orang lain. Berbagilah sesama muslim. Kangen tapi sama papa, karena kita udah masing-masing ya, udah lain alam. Kita cuma bisanya mendoakan itu sama menghilangkan kangen kita. Lah, kita doain setiap waktu supaya dia diterima iman Islamnya, diterima segala amal perbuatan yang baik-baik, karena dia orang yang baik, nggak pernah nyakitin kepala istri. Sedari nikah sampai ditinggalin, dia belum pernah satu kata pun ngucapin yang nggak enak di istri. Dia selalu sayang sama istri, meskipun dia mungkin nggak punya, dia nggak apa, tapi kalau istrinya udah diam aja, dia mengerti sendiri. Dia tanya, mama diam aja kenapa? Nggak apa-apa, tahu dah papa juga pasti udah tanggung bulan gini mah. Pas dibuka dia pulang kerja, tutup sajinya kosong. Ya dia tahu, tapi nggak pernah berantem seumur hidup, nggak pernah sampai ditinggalinnya sama papanya, nggak pernah berantem ribut apa nggak pernah. Sampai bulan puasa anak-anak mesti pada kecil, nggak punya uang, 2 hari lagi ke gajian, nggak punya uang sama sekali. Papahnya ngambil daun singkong di belakang, direbus, punya duit 200 rupiah, cuman buat anaknya aja tuh, yang anak baru 2, buat Yanto sama Yanti supaya bisa jajan. Kalau anak-anak nangis minta jajan, ketahuan sama orang, kita ketahuan. Tapi lebih baik kita makan sama terasi, sama garam di rumah, orang kadang tahu. Itulah yang saya jalani sama suami saya seumur hidup saya, selama nikah sampai ditinggalnya. Saya nggak pernah berantem, nggak pernah saya ngeribut apapun saya terima. Suami saya pun juga begitu, apapun yang keadaan istrinya begitu diterima. Saya pun nerima apa adanya suami. Makanya saya ada kecocokan apa. Mungkin 100 orang pun nggak bakal nemuin sebuah yang soleh kayak begitu, nggak pernah menyakitin hati sama sekali. Tapi dia kalau udah punya rezeki, saya suruh mandi, anaknya dimandiin, diajakin pergi, dijajanin sepuasnya, sampai orang-orang bilang, ibu enak amat punya suami pengertian, gak ada duanya, ini mah udah surga saya. Amin. Waktu papa meninggal, sampai mama putus asa,
Sampai apalagi yang si kecil Yani itu, Mama kok papa nggak elang-elang ya, hujan gede, yuk anterin yuk ke Ayu, katanya kecil hujanan bang gitu. Terus di situ rasanya hati si pisau silet yang setajam apapun itu rasanya menjerit, ya Allah, janganlah anak kami ingat sama papahnya terus, ikhlas dan ridho ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah. Sampai tuh kami berapa bulan, 6 bulan kami derita begitu karena anaknya itu yang si kecil itu yang umur 3 tahun. Dia selalu, papa apain ya mah, papa apain ya mah ya, kok nggak elang-elang, kita ntar mam dari mana, karena kan nggak cari uang kan ya. Nggak ada Allah, kita nggak usah takut. Allah nggak tidur siang dan malam. Ayo kita besok kita berjualan ya, tapi biar pada anteng, jangan pada nangis. Ntar mama bikin dagangan, kamu main. Disitulah alhamdulillah, terus saya dibawa sama kakak saya diobatin supaya saya jangan menderita, karena saya juga nggak bisa tidur siang dan malam karena itu. Anak saya selalu mengiris-iris hati saya karena dia selalu mengingetin papanya lagi ngapain, hujan deras apalagi gede, angin gede. Udah rasanya kayak gimana anak ngomong begitu. Rasa saya tuh, hidup saya, apa mungkin saya hidup saya sampai di sini, tapi nggak mungkin anak-anak saya nanti lebih sakit lagi. Udah ibunya, udah bapaknya nggak ada, ibunya juga nanti sakit-sakitan, malah lebih menderita. Anak yang gede, yang baru SMP kelas 1 sama SD kelas 6 bilang gitu. Itu yang paling-paling mah yang baru 3 tahun, yang selalu dia mengingat, papa ngapain, ayo kita samperin. Itu yang bikin sakit saya bilang gitu. Disitulah saya menderitanya. Mama merasa bersyukur, ya Allah, Mama bisa membesarkan anak-anak Mama dengan jerih payah Mama sendiri tanpa saudara seperak pun. Mama berdiri sendiri kaki atas kaki Mama tanpa bantuan. Mama minta bantuan saudara enggak. Mama berjuang, benar-benar berjuang demi anak-anak. Alhamdulillah Mama bangga sekali anak-anak Mama. Ya meskipun anak saya nih sekarang juga belum terlalu mapan, tapi untuk dirinya masing-masing udah cukup. Udah bersyukur, kami udah bersyukur banget ya Allah. Anak-anak kami udah bisa buat masing-masing. Atas kami sendiri juga udah bisa dipenuhi sama anak-anak saya. Disitulah saya kebanggaan. Boleh susah payah, jerih payah sendiri, saya tak pernah mengeluh. Saudara apapun yang manapun, saya nggak pernah mengeluh kesah pada saudara pun. Saya berjuang sendiri, saya telan sendiri. Saya benar-benar tidak mengucapkan kejelekan orang atau apa. Saya pokoknya dimakan sendiri, mau pahitnya, mau manisnya, mau getirnya, mau asamnya, saya makan sendiri. Tetap bangga Mama, tetap bahagia. Karena apa? Meskipun masing-masing dia memang keperluan Mama masing-masing, udah berkeluarga mah nggak bisa kita diiniin sama orang lain. Emang kebutuhan masing-masing juga masing belum tercukupi. Dia aja masing berjuang keras untuk menghidupi anak istrinya. Mungkin besok lusa Allah telah berikan kemudahan, beri kelancaran. Dia sekarang lagi pada berjuang menuju kelancaran, berjuang untuk kemudahan. Papa, Mama bersyukur Papa udah ninggalin Mama, diambil sama yang lebih sayang lagi. Karena apa? Papa hanya titipan ke Mama di sini, ada lebih sayang ke Papa, diambillah Papa. Nah sekarang Mama bersyukur di hadapan Mama ini rasanya berganti sebagai Papa sendiri, bisa dipakai curhat, bertukar pikiran, bagaimana caranya, karena anak Mama ini sudah dewasa, sebaiknya jadi pengganti bapaknya. Disitulah saya bangga kepada anak-anak saya, bisa saya curhat, bisa saya minta apa sama anak saya.
Nah disitulah yang saya bersyukur banget ya Allah saya tinggalin. Nah papa tuh alhamdulillah dipanggil sama Allah dengan beri kemudahan, beri kelancaran. Waktu itu rezekinya masih digampangkan untuk mengurusin papa. Hanya kepadamu ya Allah kami suami saya diterima iman Islamnya, diluaskan dalam kuburnya, dimasukkan ke golongan orang yang soleh-soleh ya Allah. Amin ya Allah, amin. Kalau mama dipanggil sama yang kuasa, mama mohon waktu dipanggilnya husnul khotimah, lagi menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Cuman mama kepada anak-anak mama, kalau udah nggak ada anak mama nih, biar rukun, damai, tentram, jangan pada berantem, jangan sering mengelek-elek, saling berbagi, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Jangan sampai bertengkar, mau ributin apa-apa, karena apa ada yang buat diributin, gak ada punya harta benda. Cuma keakuran saudara sama saudara, saling pengertian, saling mengasihi, saling mengayomi ya Allah, saling berbagi ilmunya satu sama lain, saling menasehati, saling mengayomi, yang punya berbagi sama yang nggak punya, yang nggak punya masing bersyukur, masing punya saudara yang bisa mengasihi. Mama cuma segitu titipan mama. Kalau misal udah nggak ada mama, nggak ada umur mama, mamanya satu. Jangan pada berantem, jangan saling perkiat-kiat, jangan sampai saling mengadu domba. Aku rukun, damai, tentram, sejahtera, saya mengasihi, saya menyayangi. Hanya segitu mama. Mama meninggalnya merem, ikhlas dan ridho anak mama aku semuanya ya Allah. Aku ya Allah diberi kemudahan, diberi kekalahan ya Allah, barokah segala-galanya ya Allah. Aku tak pernah pergi selalu